Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya di antara ibadah yang agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada bisa melakukannya kecuali orang-orang yang benar-benar bertakwa adalah ibadah menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ini tentunya lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Allah menyatakan ibadah ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman, yang yakin akan adanya hari kebangkitan, yang yakin akan adanya yaumul hisab. Para ulama menyebutkan betapa banyak faedah dari menundukkan pandangan. Di antaranya yang pertama adalah menundukkan pandangan merupakan bentuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan, "Qul lil mu'minina", sampaikan kepada orang-orang yang beriman. Untuk disampaikan kepada orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman, agar mereka menundukkan pandangan. Sehingga siapa yang menundukkan pandangan, berarti dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika dia menundukkan pandangan, berarti dia menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tutbi'in nadrah nadrah fa inna lakal ula wa laysat lakal thaniyah." Jangan kau mengikutkan pandanganmu pertama dengan pandangan yang kedua. Artinya jika seorang tanpa sengaja melihat yang haram, yang tidak halal untuk dia lihat, maka jangan ikutkan dengan pandangan berikutnya, segera dia tundukkan pandangan. Kenapa? Fa inna lakal ula wa laysat lakal thaniyah. Bagimu pandangan pertama dimaafkan dan haram bagimu pandangan yang kedua. Seorang ketika menundukkan pandangan, sungguhnya dia menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukti bahwa dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan perintahnya. Di antara faedah menundukkan pandangan, yang ketiga, orang yang menundukkan pandangan, maka hatinya akan menjadi suci. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Kalau mereka menundukkan pandangan, maka itu lebih suci bagi mereka. Lebih suci sehingga mereka lebih khusyuk dalam beribadah. Lebih suci sehingga mereka lebih jauh daripada kemaksiatan. Lebih suci mereka lebih sering ingat kepada hari akhirat. Di antara keutamaan menundukkan pandangan, bahwasanya orang menundukkan pandangan berarti orang yang berakhlak yang mulia. Akhlak yang mulia dengan menundukkan pandangan bahkan telah diketahui oleh orang-orang jahiliyah. Antara seorang penyair jahili yang hidup sebelum masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dalam syairnya, "Aghuddu tarfi hina ma badat li jarati hatta juwari jarati ma'waha." Aku tundukkan pandanganku ketika istri tetanggaku keluar lewat. Terus aku tundukkan pandanganku sampai istri tetanggaku tersebut masuk ke dalam rumahnya. Artinya dia tidak melotot dan melihat istri tetangganya ketika lewat di depannya, karena mereka kata itu adalah adab yang buruk. Bagaimana dia membiarkan matanya melihat istri orang lain. Di antara keutamaan menundukkan pandangan adalah meringankan hisab pada hari kiamat kelak. Karena kita akan dihisab, dan di antara yang dihisab adalah apa yang telah kita lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Ketahuilah bahwasanya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lihat semuanya akan dihisab.
sekian banyak yang kita lihat, sekian banyak yang kita tonton, semua tercatat dalam catatan malaikat, dan kita akan dihisab pada hari kiamat kelak. Seorang yang menjaga pandangannya, maka akan meringankan hisabnya. Justru yang tercatat adalah amalan-amalan soleh, karena setiap pandangan yang dia tundukkan, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan menundukkan pandangan adalah Allah memberikan cahaya bagi hati seseorang. Dan ini faedah disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nur tentang kewajiban menundukkan pandangan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Setelah itu Allah melewati beberapa ayat, kemudian Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, dan seterusnya. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Lantas kemudian Allah sebutkan perumpamaan tentang cahaya dalam hati dada seorang mukmin. Ibnu Qayyim mengambil faedah bahwasanya menundukkan pandangan menjadikan hati seorang mukmin semakin bercahaya. Semakin bercahaya, semakin kuat imannya. Setiap pandangan yang dia tundukkan akan menambahkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan menundukkan pandangan, seorang bersyukur kepada Allah dengan menundukkan pandangannya. Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita harus kita syukuri. Di antara bentuk bersyukur kepada Allah adalah kita gunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah, bukan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat sedikit orang yang bersyukur kepada Allah dengan menjaga pandangannya. Buktinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan menjadikan bagi kalian pandangan, pendengaran dan hati. Qalilan ma tashkurun, hanya sedikit dari kalian yang bersyukur. Allah mengatakan, alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah menjadikan bagi kalian dua mata? Dua mata untuk apa? Untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian orang, sebagian kita menggunakan kedua matanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian kita duduk berjam-jam melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dia pedulikan, tanpa dia mengingat akan hari kebangkitan. Berjam-jam dia duduk nonton hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita setiap hari menyisihkan waktu untuk bermaksiat dengan kedua matanya, dengan melihat tontonan-tontonan yang ada di internet. Dia tidak sadar bahwasanya setiap hari dia menambah hisab buruknya. Bayangkan jika seorang setiap hari duduk setengah jam saja untuk bermaksiat kepada Allah dengan kedua matanya. Lantas bagaimana jika sudah sebulan? Lantas bagaimana jika sudah setahun? Bagaimana sudah 20 tahun, 30 tahun? Tiba-tiba dia dikagetkan pada hari kiamat kelak, dibuka catatan amalnya penuh dengan kemaksiatan yang dia cicil setiap hari. Apakah kita ridha pada hari kiamat kelak jika dibukakan catatan amal, ternyata isinya kita menonton film ini, nonton film itu, melihat ini, melihat anu, melihat aib orang, melihat, dan apa yang kita lihat selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi. Atau faedah dari menundukkan pandangan, sebagian ulama menyebutkan orang yang menundukkan pandangan maka dia akan diberikan firasat yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir-hampir firasatnya tidak meleset. Kenapa? Karena dia selalu menundukkan pandangannya sehingga hatinya diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan menundukkan pandangan adalah seorang terjauhkan dari perbuatan zina, karena kita tahu di antara sebab terjerumus seorang pada perzinahan adalah dengan mengumbar pandangannya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kataba li bani Adam hadzahu minaz zina, mudrika dzalika la mahalah,
Sungguhnya Allah telah menetapkan bahwasanya anak Adam pasti melakukan atau mendapatkan sebagian daripada perbuatan zina. Dia pasti mengenainya dan tidak mungkin dia hindari. Al-ainani tazniyan wa zinahuma nadhar. Di antaranya dua matanya pasti berzina dan berzinanya adalah dengan memandang. Wal udhunani tazniyan, dan kedua telinga berzina. Wa zinahuma as-sama', dan telinga berzina dan zinanya adalah dengan mendengar. Kemudian Nabi SAW sebutkan juga bahwasanya lisan juga berzina dan zinanya adalah dengan berbicara, tangan juga berzina dan zinanya dengan menyentuh, kaki juga berzina dan zinanya adalah melangkahkan kaki ke tempat-tempat perzinahan. Kemudian kata Nabi SAW, wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibuh, dan kemaluannya yang menentukan mau melanjutkan atau tidak. Artinya Nabi SAW menjelaskan bahwasanya akan ada suatu masa di mana kita tidak bisa terhindar dari hal-hal yang mengantarkan kepada zina. Di antaranya memandang. Setiap aurat wanita yang tidak haram, yang tidak halal untuk kita lihat, kita pandang, maka itu merupakan sebab menjerumuskan terhadap zina. Betapa banyak nyanyian-nyanyian yang mengumbar syahwat, yang mensifatkan tentang keindahan tubuh wanita, yang menggerakkan hati kita untuk bergerak syahwat kita untuk menuju perzinahan. Betapa banyak ucapan-ucapan yang kita ucapkan atau seorang ucapkan untuk merayu seorang wanita, itu merupakan ucapan zina. Sentuhan-sentuhan yang dilakukan oleh seorang terhadap wanita yang tidak halal baginya, maka itu juga sentuhan zina. Langkah kaki yang dia langkah-kakikan, yang dia langkahkan menuju tempat perzinahan, itu juga merupakan sarana zina. Dan yang terakhir adalah kemaluannya, melanjutkan atau tidak. Tapi ini menunjukkan bahwasanya ada zaman di mana sulit kita untuk menghindar itu semua, dan kita sudah mendapatkan zaman tersebut. Sekarang setiap orang punya HP. Kalau zaman dahulu orang ingin selamat dari sebab-sebab zina, tinggal duduk di rumahnya, tidak bosnya menundukkan pandangan, merupakan ciri-ciri orang beriman. Dia tahu bahwasanya Allah Maha melihat apa yang dia lakukan. Makanya Allah mengatakan setelah memerintahkan untuk menundukkan pandangan, Allah berfirman, innallaha khabirun bima yasnaun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dengan detail apa yang kalian lakukan. Jika ada seorang duduk di hadapan temannya, kemudian ada seorang wanita lewat di belakang temannya, kemudian dia melirik wanita tersebut. Temannya di depannya tidak tahu, tapi Allah tahu. Allah tahu apa yang dia lihat. Maka di antara konsekuensi dari takwa kepada Allah, maka dia hendaknya menundukkan pandangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa menundukkan pandangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mendapatkan hisab yang ringan pada hari kiamat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa masuk surganya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma yassir hisabana, Allahumma yassir hisabana wa yammin kitabana wa thabbit aqdamana ala sirat wa thabbit aqdamana ala sirat wa adkhilna jannataka al-firdaus al-a'la ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimus salah.